Shalom, damai sejahtera, sukacita Tuhan senantiasa ada bersama dengan setiap kita yang hadir hari ini. Kami senang menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara dan selalu saya percaya di dalam setiap ibadah, di dalam setiap pertemuan, di mana hadirat Tuhan hadir, maka saya percaya kuasa Tuhan bekerja atas setiap kita. Nah, saudara kasih Tuhan, sekarang kita sudah ada di penghujung daripada bulan Juli. Di mana bulan Juli artinya minggu yang terakhir kita. Begitu banyak momen yang kita lewati di bulan Juli ini. Dan tentunya banyak hal-hal dahsyat, hal-hal luar biasa yang Tuhan kerjakan. Termasuk di dalam sepanjang bulan Juli kita berbahas mengenai berbagai karunia. Saya yakin dan percaya kemajuan teknologi, kemajuan zaman tidak pernah menghilangkan karunia. Tidak pernah menurunkan kuasa Tuhan. Artinya sampai hari ini kita tetap butuh karunia. Sampai hari ini kita tetap yaitu harusnya percaya kuasa mujizatnya Tuhan atau kuasa-kuasa yang Tuhan sediakan. Itu sebabnya kenapa di sepanjang bulan Juli ini kita berbahas mengenai berbagai karunia. Dan khusus buat hari ini saudara, kita akan berbahas mengenai karunia hikmat. Ya, saya yakin dan percaya bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apalagi manusia di dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya, kita perlu ini sebenarnya. Kita perlu karunia hikmat. Ingat baik, karunia itu artinya pemberian. Jadi bukan milik kita, tapi milik yang memberi. Dan Tuhanlah yang memberikan karunia hikmat. Nah, kita akan belajar mengenai karunia hikmat ini saudara. Dan kita perlu pahami bahwa orang-orang yang diberkati dengan karunia hikmat, dia akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudara pernah gak ketemu dengan orang yang kayaknya biasa-biasa aja ya. Lulusan sekolahnya bukan dari sekolah degree yang bagus, amat gitu ya. Terus prestasinya juga gak top-top amat latar belakangnya. Tapi kalau saudara ketemu dengan orang ini, kok orang ini bisa melakukan hal-hal yang seperti orang cerdas punya gitu. Kok dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Kenapa dia bisa melakukan hal-hal yang heran seperti itu? Itu dia. Karena dia memakai karunia hikmat. Hikmat itu membuat seseorang yang kelihatannya biasa menjadi luar biasa. Suatu hari di dalam Kisah Rasul pada pasal yang keempat, dimulai dari Kisah Rasul 3, Petrus dan Yohanes, mereka datang ke bait Allah. Di situ ada seorang yang lumpuh. Dia sering meminta-minta, karena memang pekerjaannya meminta, karena dia lumpuh. Semua orang yang lewat pintu gerbang bait Allah mengenali orang ini sebagai orang yang tukang meminta-minta. Ketika Petrus dan Yohanes lewat di sana, lalu Petrus dan Yohanes diminta juga tentunya. Dan Petrus berkata sama orang itu, emas dan perak tidak aku punyai. Tapi apa yang aku miliki, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret, bangkit berdiri dan berjalanlah. Seketika itu juga, kaki orang lumpuh itu menjadi kuat dan dia bisa berdiri dan dia melompat bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Heboh, semua orang tahu orang itu orang yang tadinya lumpuh dan sekarang sudah bisa berjalan. Petrus dan Yohanes berkhotbah di sana. Mereka menyampaikan keselamatan. Hari mulai menjelang sore. Mereka menyampaikan khotbah tentang Yesus. Banyak orang yang menjadi percaya akibat orang yang lumpuh tadi sudah bisa berjalan. Lalu saudara, para imam kepala dan para prajurit bait Allah mulai bergerak dan menangkap Petrus dan Yohanes. Mereka marah karena mereka berdua, Petrus dan Yohanes, berkhotbah tentang Yesus. Karena kita tahu, dan mereka tahu, semua orang Israel pada masa itu tahu, Yesus dianggap sebagai orang yang telah menyesatkan dan karena itu matinya disalibkan. Itu sebabnya ketika Petrus dan Yohanes berkhotbah tentang nama Yesus, mereka ditangkap dan mereka dipenjara 1 malam dulu. Besokannya mereka diadili. Dan ketika diadili saudara, mereka ditanyai, dengan kuasa mana kalian melakukan perkara itu? Karena orang-orang banyak melihat apa yang dikerjakan oleh mereka. Dan disinilah Petrus dan Yohanes menjawab semua pertanyaan dari para imam dan ahli-ahli Taurat. Kalau saya mau katakan, para imam, ahli Taurat itu bukan orang biasa. Itu orang-orang cendekiawan. Orang-orang pandai. Tetapi di hadapan orang-orang cendekiawan, Petrus dan Yohanes dengan tegas, dengan jelas, dengan teratur, dengan baik, dengan intonasi dan lain sebagainya, dia bisa menuturkan penjelasan dengan luar biasa. Mereka tidak takut menjelaskan tentang Yesus di hadapan orang-orang itu. Dan orang-orang ini, para imam dan ahli Taurat, mereka berkata, siapa orang-orang ini ya? Karena mereka tahunya adalah Petrus Yohanes hanya orang biasa saja. Hanya orang biasa, bukan dari golongan kaum elit. Tapi kenapa ngomongnya bisa seperti ini?
gaya bicaranya, cara penyampaiannya, dan lain sebagainya. Itu saya mau katakan, karunia hikmat. Saudara, Anda mungkin dari orang yang biasa-biasa aja, mungkin rata-rata aja. Tapi hari ini saya mau katakan, Tuhan tidak desain Anda untuk jadi rata-rata. Tuhan desain Anda untuk jadi luar biasa. Amin. Tuhan akan angkat kita menjadi dahsyat. Ketika saudara percaya ada karunia ini yang Tuhan percayakan buat Anda tidak akan berdiri di hadapan orang biasa. Anda tidak akan berdiri di hadapan orang-orang kecil. Tapi saudara akan berdiri di hadapan para pembesar. Bahkan para raja-raja akan mengundang Anda, akan memanggil Anda. Kenapa demikian? Karena Anda dipersiapkan Tuhan untuk membawa hal-hal yang besar. Karena Tuhanmu besar, maka Anda akan juga jadi orang yang besar. Karena Tuhanmu hebat, Anda akan menjadi orang yang hebat. Karena Tuhanmu luar biasa, Anda semua akan menjadi orang yang luar biasa. Amen. Terlepas dari apapun sekarang situasi Anda, terlepas dari posisi Anda hari ini, terlepas dari latar belakang pendidikan Anda, terlepas mungkin dari masa lalu Anda, tapi saya yakin dan percaya, kita semua yang dipilih Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang orang lain akan melihat kita dan mereka akan heran. Bagaimana mungkin orang seperti ini bisa dipakai dengan luar biasa? Orangnya bukan orang lain, tapi siapa? Anda akan dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Roh Tuhan mengaruniakan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Berarti karunia hikmat bersumber dari roh yang sama yang minggu lalu kita bahas mengenai karunia iman. Tuhan memberikan Anda dan saya karunia iman. Ya, dan karunia iman itu ada pada kita untuk kita bisa percaya. Sama, hari ini juga Tuhan memberikan Anda dan saya karunia hikmat. Jadi hari ini juga saudara akan menikmati bahwa Anda akan bisa melangkah dalam kemuliaan Tuhan yang semakin luar biasa. Nah, apa arti hikmat di dalam kehidupan kita? Kalau hikmat dikaitkan dengan pengetahuan, saudara. Pengetahuan itu adalah informasi yang kita terima. Kita sekolah, kita belajar, kita baca di media, kita ketemu orang kasih tahu kita sesuatu tentang informasi. Jadi pengetahuan itu adalah informasi-informasi yang kita terima. Hikmat adalah bagaimana cara kita menerapkan pengetahuan yang telah kita terima. Banyak orang gagal, kenapa? Karena salah penerapan. Dia punya banyak pengetahuan, dia pikir semua informasi itu baik, dan dia gunakan di dalam kehidupan dia. Tetapi kalau orang dengan hikmat, dia tahu memilah mana informasi yang baik, mana informasi yang benar, mana informasi yang tidak baik, mana informasi yang salah. Orang yang diberi dengan hikmat, dia bisa memilah setiap berita. Kadang-kala kita terima begitu banyak berita di gadget kita, tapi orang yang berhikmat tidak ngeblas asal berita. Amin. Ya kan? Kalau saudara terima ada berita diskon, jangan langsung blast kalau belum benar diskonnya, gitu kan? Saudara harus belajari dulu. Semua berita apapun kita lihat dulu. Nah, untuk bisa menerapkan informasi tadi, butuh karunia hikmat. Hikmat itu tidak menciptakan dampak yang negatif. Orang yang diberikan karunia hikmat tidak akan iri hati dengan pencapaian orang lain. Saudara kalau buka Instagram, saudara akan melihat di media sosial bagaimana pencapaian-pencapaian seseorang gitu ya. Nah, saudara, orang yang diberikan karunia hikmat, mereka akan mempelajari apa kesuksesan orang tersebut. Apa yang menjadi keunggulannya? Kenapa dia bisa unggul? Kenapa dia bisa sukses? Bukan malahan menjadi iri hati. Orang yang diberikan karunia hikmat tidak iri hati. Tidak lantas membangun hoax. Tidak lantas membuat perpecahan. Orang yang diberi karunia hikmat, dia selalu membawa kedamaian. Oke? Dia selalu membawa apa? Ketenangan, keselarasan. Makanya orang yang dengan karunia hikmat bukan malahan memecah gereja. Orang dengan karunia hikmat justru mempersatukan perbedaan yang ada di dalam gereja. Hikmat juga dalam hubungannya, dalam kehidupan kita adalah dia bersamaan dengan sukacita. Jadi orang yang diberkati dengan dikarunia hikmat pasti selalu bersukacita. Ciri-cirinya pasti kelihatan. Karena buah roh adalah, Galatia 5 ayat 22 adalah sukacita. Jadi orang yang diberikan karunia hikmat pasti dia melangkah selalu dengan sukacita. Dia gak bakalan mukanya lesu. Dia gak bakalan mukanya sedih terus. Dia gak bakalan mukanya kayaknya gak ceria gitu. Tapi dia akan selalu bersukacita. Sukacita itu bukan karena keadaannya baik loh saudara. Sukacita itu bukan karena keadaannya aman-aman saja.
Sukacita itu adalah sebuah keputusan di tengah segala situasi keadaan. Bahkan keadaan tidak baik sekalipun, saya tetap memutuskan untuk tetap bersukacita. Karena yang membuat saya sukacita bukan karena apa yang dunia katakan, tetapi karena apa yang Tuhan janjikan. Dan apa yang Tuhan janjikan tidak pernah meleset, pasti digenapi. Itu sukacita. Lalu hikmat juga menunjukkan kualitas, bukan hanya kegiatan. Banyak orang sibuk hari-hari ini. Ya kan? Wah, gue sibuk nih. Wah, gue sibuk nih, banyak kegiatan. Dan orang bilang, wah ini pasti orang kaya nih, sibuk banget gitu ya. Wah ini orang pasti orang yang hebat nih, sibuk banget gitu kan. Setiap cari dia susah, lebih gampang ketemu presiden daripada cari dia, istilahnya gitu saudara ya kan. Nah hari ini saya mau katakan saudara bahwa kegiatan yang banyak belum tentu berkualitas. Banyak orang punya teman ngobrol kesana kesini segala macam, belum tentu berkualitas. Hikmat itu membawa Anda untuk berkualitas, bukan sekedar berkegiatan. Jadi ketika Anda bangun bisnis, ketika Anda bangun pertemanan, ketika Anda bangun kegiatan apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda kerjakan, semuanya di dalam kualitas, not just kuantitas. Itu hikmat. Hikmat membuat yang Anda kerjakan berkualitas. Hikmat membuat apa yang Anda lakukan memberi efek dampak perubahan buat orang-orang yang ada bersama dengan saudara. Hebat ya, cara Tuhan bekerja. Hikmat membuat Anda bisa melakukan dengan kualitas yang unggul. Hikmat juga membentuk Anda dengan karakter. Kenapa demikian? Karena karunia hikmat membuat Anda rajin baca firman Tuhan. Berarti karakter Anda berubah. Kebiasaan-kebiasaan kita berubah. Yang tadinya gampang emosional, yang tadinya gampang seperti petasan sumbu pendek gitu ya, baru dibakar dikit dor gitu ya kan, kayak petasan banting jatuh sedikit meledak gitu. Kita kan gampang emosian. Model seperti itu adalah saya saudara, tahu sendiri orang Ambon, darahnya panas terus saudara. Dikasih emosian mulu. Tapi ketika kita dikarunia hikmat, kita jadi belajar untuk apa? Untuk lebih tenang. Karakter kita berubah. Dulu saya kalau ada orang yang gak sepakat dengan saya, bodoh amat, sana jangan jalan lagi sama saya. Sekarang enggak. Karena diberi karunia hikmat, kita belajar dengerin. Kenapa dia berbeda sama saya? Kenapa dia gak mau jalannya, pikirannya gak mau sepakat dengan saya? Saya pelajari cara dia berpikir, dengerin dulu. Dan itu butuh effort sih. Dan itu memang melelahkan. Tapi saya bisa melakukan itu. Kenapa demikian? Karena saya membaca firman Tuhan. Hikmat itu membuat saya merubah karakter yang ada di dalam diri saya. Hikmat juga berisi tentang pikiran-pikiran Tuhan. Kalau hikmat itu berisi tentang pikiran Tuhan, maka cara bicara kita menjadi berbeda. Kalau hikmat itu berisi tentang pikiran Tuhan, maka cara bersikap kita berbeda. Makanya kalau saudara ketemu dengan teman Anda yang 20 tahun lalu gak pernah ketemu dengan Anda, pasti mereka akan bertanya, kok kamu berubah ya? Gitu. Ada sebuah hal yang pangling, ada sebuah hal yang berbeda. Tapi sebaliknya kalau teman Anda 20 tahun yang lalu ketemu, begitu ketemu, gile bro, gak ada perubahan lu ya. Masih aja kayak dulu, berarti Anda mesti dibaptis kembali 3 hari 3 malam. Gak berubah. Anda yang memiliki pikiran Tuhan, itu Anda mengalami perubahan. Gitu loh. Jadi orang bisa melihat dari sikap Anda, perkataan Anda, oh pikiran-pikiran Tuhan. Saya tuh kalau ngobrol sama orang, seringkali saudara kita ngobrol dari bahannya apa? Bahan bicaranya misalkan topiknya biasa aja lah. Topiknya tentang topik yang umum. Tapi dalam perjalanan ngobrolnya itu, saya bisa loh ngobrol tiba-tiba digeser arahnya kepada Tuhan gitu. Kita ngomongin hal-hal yang rohani jadinya. Selalu begitu. Ngobrolnya tadi satu area, tapi berubah jadi ke arah Tuhan. Begitu terus. Begitu terus. Kenapa? Karena printing di pikiran saya gitu ya, standarnya sekarang SOP-nya gitu ya, itu firman Tuhan. Jadi karena saya menaruh itu dalam pikiran saya, maka otomatis setiap kali saya berbicara, ya akan larinya kepada firman Tuhan kembali. Hikmat itu juga berbeda dari kedagingan. Ada hikmat Tuhan, ada hikmat manusia. Itu sebabnya seringkali kita juga suka salah mengambil keputusan. Karena kita berpikir, apa yang saya pikir adalah benar. Saya berkali-kali juga mengalami keputusan-keputusan yang tidak tepat. Saya mengambil keputusan yang salah. Setiap kita pasti pernah mengambil keputusan yang tidak tepat. Karena kita berpikir dari teman benar nih, kita renung-renungkan, menurut kita benar nih. Nggak taunya itu bukan hal yang tepat. Kenapa? Karena di dalam diri kita juga ada
hikmat manusiawi kita atau hikmat kedagingan. Nah, Tuhan mau Anda dan saya bergerak dengan hikmatnya Tuhan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 20 dikatakan, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini, perhatikan ya, ada hikmat dunia ini, menjadi kebodohan. Tuhan bisa buat yang katanya dunia pinter, malahan di hadapan Tuhan jadi bodoh. Yang katanya dunia bodoh, malahan Tuhan pakai luar biasa untuk mempermalukan orang yang menganggap dirinya pinter. Makanya kalau baca 1 Korintus 1 ayat 20, orang pikir begini, wah berarti, ya kan, kalau kita punya anak 3, anak pertama pinter, anak kedua pinter, kalau anak ketiganya kurang pinter, nah yang kurang pinter ini jadi pendeta bagusnya gitu ya. Karena yang kurang pinter kalau kita kasih sama Tuhan, nanti kan Tuhan bilang, yang bodoh akan Tuhan pakai untuk mempermalukan yang pinter gitu ya. Ya nggak begitu juga. Saya percaya nggak ada anak yang bodoh. Semua anak pasti pandai pintar. Amin. Saya percaya cuman setiap anak itu punya keunikannya masing-masing. Gitu aja. Nggak harus semua anak bisa eksak semua. Nggak harus anaknya semua harus IPA gitu kan. Setiap orang, anak-anak punya keunggulannya masing-masing. Ada yang jagonya di art, ada yang jagonya mungkin di eksak dan lain sebagainya. Tapi saya percaya ketika setiap orang bergerak dengan hikmat Tuhan, maka dia akan menjadi orang-orang yang berdiri di posisi yang luar biasa. 1 Korintus 2 dikatakan pada ayat yang kelima, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi bergantung pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Nah, itu pengertian daripada hikmat yang kita bahas di awal. Selanjutnya, kaitannya hikmat ini dalam kehidupan kita, dalam prakteknya, pada waktu kita memakai hikmat ini, apa kaitannya dengan kehidupan Anda dan saya? Kaitannya adalah bahwa hikmat itu diberikan kepada orang percaya untuk mempertahankan diri. Kita akan berhadapan dengan orang yang gak suka dengan kita. Pasti. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang coba mencela kita. Kita juga akan berhadapan dengan kompetitor yang mungkin coba menjatuhkan bisnis kita. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka. Selalu dalam hidup ini ada pro dan kontra. Tetapi saudara gak perlu emosi. Kenapa? Karena Tuhan memperlengkapi Anda untuk saudara bisa pertahankan diri. Dalam artian saudara gak dipermalukan. Firman Tuhan selalu mengingatkan Anda dan saya. Pada waktu engkau diperhadapkan dengan orang-orang yang memfitnah kamu gak usah ngarang mau ngomong apa. Tenang aja. Nanti pada waktu kamu ditanya gitu ya. Pada waktu kamu berhadapan dengan situasi itu, nanti Tuhan yang kasih sendiri momen itu kamu bisa jawab. Saya berkali-kali berhadapan dengan situasi ini saudara. Ngomong apa nih ya? Mau ngomong apa nih ya? Selalu Tuhan proteksi. Selalu Tuhan kasih bantuan. Nah disinilah, dalam situasi seperti inilah, karunia hikmat ini bisa digunakan untuk menolong Anda. Jadi kalau saudara berhadapan dengan situasi apapun, nih karunia hikmat, saudara akan ditolong pada waktu saudara mengalami hal yang menyudutkan diri Anda. Yang kedua saudara, hikmat itu diberikan untuk menjawab bagi orang-orang yang gak percaya Tuhan. Zaman now, banyak orang yang ateis. Zaman now, banyak orang-orang yang agnostik. Zaman now, banyak orang yang berkata bahwa saya bisa karena saya bisa karena saya pinter, saya bisa karena saya hebat, saya bisa semuanya karena saya. I don't need God, saya gak perlu Tuhan, karena saya percaya saya bisa. Nah, bagaimana cara menjawab orang-orang seperti ini? Itu tadi, Tuhan kasih Anda hikmat untuk bagaimana bisa menjawab. Kita nggak perlu berdebat. Saya sekolah teologi ya, ada pelajaran namanya apologet. Pelajaran apologet itu bagaimana cara berdebat. Berhadapan dengan orang yang coba menyerang kita kick balik, kita serang balik gitu. Kita counter back. Wow, seperti itu ya. Tetapi sebenarnya Paulus juga memberitahukan kepada setiap kita bahwa orang percaya nggak perlu jago debat. Nggak perlu kita harus berdebat tentang kepercayaan kita dengan kepercayaan orang lain. Cuman kita perlu bersaksi, menyampaikan kebenaran. Orang itu tidak percaya nggak jadi masalah. Karena janji firman Tuhan, setiap firman yang keluar dari mulut bibir lidahnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Nggak harus orang itu percaya hari ini. Nggak harus orang itu menjadi percaya Yesus saat itu juga.
Tapi percayalah, benih yang sudah kita tabur itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pada waktunya benih itu akan terjadi. Setelah kita tabur benihnya, mari kita berdoa. Seandainya kita sibuk berdebat, mungkin kita menang. Orang itu kalah. Tapi orang itu jadi marah sama kita. Dan menjadi tidak berteman dengan kita. Dan orang itu jadi malas dengan kita. Dan mungkin malahan dia merancangkan hal-hal negatif lagi buat kita. Sebaiknya anak-anak Tuhan bukan untuk berdebat. Tapi untuk memberikan jalan bagi orang. Kan kita ngasih tahu orang jalan, belum tentu orang itu mau ya. Nggak ada masalah. Tetapi setidaknya kita sudah jadi berkat buat orang lain. Nah, hikmat akan menolong kita untuk memberitahukan atau menjawab ketika ada orang yang bertanya, kok kamu percaya sama Tuhan yang mati? Kok Tuhan kamu disalib? Kok Tuhan kamu dipermalukan? Kok kamu percaya bahwa kamu akan masuk kerajaan sorga dan lain sebagainya? Nah, kita bisa menjawab ini semuanya. Dengan hikmat yang Tuhan sediakan, kita bisa menjawab. Bahkan kita bisa memberikan ilustrasi-ilustrasi yang mengena kepada orang-orang yang coba mengkritisi apa yang kita percayai. 1 Petrus 3 ayat 15 berkata, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah gak marah-marah, tidak emosi, tapi dengan lemah lembut dan hormat. Kadang-kala kita kalau ketemu orang yang lebih ngakunya merasa lebih pinter, kita suka gak suka ya. Wah, kita mau nunjukin bahwa kita lebih pinter. Gak masalah saudara. Orang lain boleh mengakui dia lebih pinter, itu kepentingan dia sendiri. Tapi bukan berarti kita menjadi bodoh. Karena yang bilang kita pinter, yang bilang kita mampu, yang bilang kita luar biasa, itu bukan kata orang, tapi kata Tuhan. Jadi saya nggak percaya apa yang orang lain bilang, yang saya percaya apa yang Tuhan bilang tentang saya. Dan saudara percayalah, saudara adalah anak yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, dalam hubungannya dalam pelayanan, dalam kehidupan anak-anak Tuhan, hikmat diberikan untuk kita bisa menghadapi situasi dalam masalah, untuk kita punya solusi. Dalam hidup ini kita akan selalu berhadapan dengan persimpangan. Saudara mau mengambil sebuah bisnis apa yang saya harus ambil? Ada beberapa pilihan. Bagaimana ya pilihannya? Nah, mungkin saudara sedang berhadapan dengan sebuah persimpangan pengambilan keputusan tentang hubungan. Calon mana yang akan saya jalani gitu kan? Ada beberapa bakal calon. Ya, Anda mungkin memilih dan lain sebagainya. Mana yang kira-kira cocok untuk akan berjalan bersama dengan Anda. Anda ada di persimpangan. Nah ini juga Anda mau kerja, ada beberapa pilihan pekerjaan. Anda mau sekolah, ada beberapa pilihan sekolah. Anda mau beli rumah, ada pilihan beberapa rumah. Ada pilihan tempat tinggal dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Saya untuk tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Nah Tuhan kasih ini. Ketika saudara berhadapan dengan keputusan-keputusan yang saudara nggak tahu ambil keputusan yang mana, Tuhan mengarahkan kita untuk minta hikmat dari Tuhan. Dalam Yakobus 1 pada ayat yang kelima dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah dia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Dikasih nggak sama Tuhan dari ayat ini? Dikasih. Siapa yang minta dikasih sama Tuhan dengan murah hati. Dan Tuhan tidak pernah membangkit-bangkit. Artinya tidak ungkit-ungkit. Kamu kan saya kasih dan lain sebagainya. Tuhan gak pernah ungkit-ungkit apa yang sudah dia berikan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, penggunaan karunia ini berarti meredakan ketegangan dalam sebuah kelompok komunitas. Hikmat membuat tujuan menjadi lebih jelas. Hikmat membuat prosesnya tidak memakan waktu yang panjang. Berarti Anda perlu hikmat, wisdom. Makanya anak-anak muda itu selalu energik, kaya dengan namanya keahlian, kaya dengan imajinasi mereka, skill mereka. Tapi seringkali anak-anak muda miskin wisdom, miskin hikmat. Istilahnya gitu. Dia miskin, artinya kenapa? Karena dia nggak berjalan dalam pengalaman dengan Tuhan. Nah kita perlu, anak-anak muda perlu belajar ini. Makanya kenapa kita perlu belajar ketemu dengan orang. Agar apa? Agar kita belajar apa pengalaman-pengalaman mereka.
Jadi kita tahu pengalaman mereka. Kita boleh mengembangkan nggak? Kita punya skill sendiri, kita punya ide sendiri. Boleh, kita masing-masing dikasih ide. Atau mungkin kita berkata, saya nggak mau ikutin ide orang. Saya mau punya ide sendiri. Saya kasih tahu sama saudara, di bawah kolong langit ini nggak ada yang namanya ide baru. Yang ada hari ini, dulu sudah ada. Yang akan ada, sudah lama ada. Berarti di bawah kolong langit ini, nggak ada yang dibilang ini ide baru yang belum pernah dilakukan. Semuanya sudah ada. Gitu saudara. Tuhan sudah sediakan semuanya. Jadi makanya semua ide itu semua datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita perlu memintanya dari Tuhan. Dan Yakobus mengarahkan akan hal itu. Lalu pertanyaannya, kalau begitu bagaimana caranya agar saya bisa memiliki hikmat? Penting sekali ternyata. Hikmat tadi artinya saya sudah dapat. Lalu kegunaannya juga saya sudah tahu sekarang. Lalu bagaimana caranya saya bisa mendapatkan hikmat itu? Yang pertama caranya, kalau saudara mau mendapatkan hikmat, saudara perlu berdoa dan meminta sama Tuhan. Minta. Datang sama Tuhan. Ketika saudara minta, saudara dikasih. Salomo pada waktu akan menggantikan Daud. Dia tegang. Dia cukup stres. Karena bapaknya Daud, pamornya luar biasa. Dia harus menggantikan Daud. Bagaimana caranya? Agar orang-orang Yahudi mendengarkan dia. Lantas dia berdoa sama Tuhan. Dan dia berseru untuk diberikan hikmat. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9, Salomo berdoa dan dia minta hikmat sama Tuhan. Dan ketika dia berseru minta hikmat sama Tuhan, ayat 12-nya berkata, Tuhan memberikan Salomo kemampuan untuk menimbang. Tuhan berikan kemampuan untuk berikan hikmat bagi Salomo. Karena Salomo tidak minta kekayaan, karena Salomo tidak minta kejayaan, maka Tuhan kasih double, triple berkat. Jadi bukan hanya hikmat yang dikasih sama Tuhan, tapi Tuhan kasih kekayaan dan Tuhan juga kasih kejayaan. Saudara, siapa sih orang gak pengen kaya? Siapa sih orang gak pengen terkenal? Tapi hari ini saya ingatkan kembali kepada setiap kita. Hati-hati dengan kekayaan, hati-hati dengan keterkenalan. Saya katakan hati-hati, bukan tidak boleh. Karena situasi terkenal, situasi kekayaan seringkali membuat kita jadi rileks. Seringkali membuat kita jadi lengah. Dan seringkali membuat kita terbuka pintunya untuk serangan-serangan musuh datang menghampiri kehidupan kita. Saya selalu katakan sama teman-teman, kalau kamu mau tahu orang itu sikap aslinya seperti apa, kasih dia jabatan. Kasih dia kedudukan. Tunggu dia kaya, baru kamu akan tahu aslinya dia seperti apa. Sebab biasanya orang, kalau belum punya kekuasaan, belum punya kedudukan, dia biasa-biasa aja. Tapi begitu sudah dikasih kedudukan, dia berubah. Makanya saudara, yang boleh megang mic harus orang yang memang sudah tepat. Karena kalau sembarangan orang pegang mic, dia berarti punya power lebih besar daripada orang di ruangan ini. Misalkan anak sekolah minggu, umur 5 tahun, dikasih mic. Waduh, mulai kedengeran sampai ke belakang, sampai ruangan sebelah. Dia nyanyi di depan sini, nggak beraturan. Acak-acakan kita punya kegiatan dan lain sebagainya. Jadi saudara dikasih Tuhan, Tuhan mengingatkan kita, waspada, hati-hati ketika saudara diberikan tempat yang baik. Berjaga-jagalah, semua itu bagian berkat. Mari pergunakan setiap berkat itu untuk kemuliaan Tuhan. Makanya ketika Salomo berseru sama Tuhan, minta sama Tuhan, dia mendapatkan hikmat. Berarti hari ini, siapapun Anda, pada waktu saudara berseru dan meminta sama Tuhan, maka hikmat itu akan diberikan kepada Anda. Yang kedua, cara mendapatkan hikmat itu seperti apa? Hikmat diberikan kepada mereka yang hidupnya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan takut akan Tuhan. Karena Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh itu menghina hikmat dan didikan. Hikmat itu berasal dari Tuhan, bukan berasal dari dunia. Berarti kalau itu punya Tuhan, berarti kita harus submit. Kita harus takluk. Kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita bukan hanya minta sama Tuhan, tetapi kita juga perlu untuk menjagai hikmat itu, kita perlu hidup takut akan Tuhan. Salomo sudah mendapatkan hikmat. Dia jadi terkenal. Dia jadi kaya. Dan uniknya Alkitab saudara, Alkitab tidak pernah menyembunyikan mana orang-orang yang jatuh. Alkitab tidak hanya menampilkan orang-orang yang hebat, tapi Alkitab juga menampilkan mana orang-orang yang jatuh.
Untuk apa? Untuk menjadi contoh, untuk menjadi pelajaran buat kita. Salomo setelah terkenal, Salomo setelah kaya, dia mulai berubah setianya. Dia mulai berubah, tidak takut Tuhan. Bayangkan dia punya istri 700. Dia punya selir 300. Total 1.000 wanita yang bersama-sama dengan Salomo. Kalau setahun isinya 365 hari. Berarti untuk 1.000 wanita. Satu wanita bisa ketemu lagi satu kamar dengan Salomo. Butuh waktu 3 tahun sekali kali. Dengan asumsi Salomo setiap harinya bergiliran, bergantian dengan satu orang wanita. Wah, kalau saudara bisa melihat baik-baik, Salomo hidupnya kacau. Salomo hidupnya berantakan. Salomo hidupnya hancur banget kalau saya mau bilang saudara. Kenapa saya katakan hancur? Karena dia orang yang diurapi sebenarnya. Dia punya hikmat Tuhan kasih. Tapi karena kekayaannya tadi, karena ketenaran tadi, dia tidak jaga. Bukan berarti kaya salah. Bukan berarti terkenal itu salah. Saya cuma mengatakan berhati-hati dengan kekayaan, berhati-hati dengan ketenaran. Salomo tidak melihat itu dengan bijaksana. Yang pada akhirnya dia melemahkan hikmat yang Tuhan kasih buat dia. Orang yang tidak menjaga hidupnya takut akan Tuhan, dia akan melemahkan hikmat yang Tuhan percayakan buat dia. Saya berdoa buat saudara, tetap jaga hidupmu di dalam Tuhan. Sehingga hikmat itu tidak tumpul. Sehingga cara pengambilan keputusan saudara tepat sasaran. Yang ketiga, bagaimana agar hikmat itu bisa saudara dapatkan. Hikmat diberikan dengan kita menjagai gaya hidup kita. Gaya hidup artinya Tuhan kasih kita kesehatan. Pasti Tuhan jagai umur panjang. Itu rencana Tuhan. Tapi untuk kita bisa sehat, untuk kita bisa umur panjang, kita juga perlu maintain makanan kita. Kita perlu juga maintain istirahat jam tidur kita. Kita perlu maintain konsumsi berita yang masuk ke pikiran kita. Halo? Kita perlu maintain sport kita, olahraganya kita. Kalau kita nggak maintain, maka itu bukan bisa berbahaya bagi hidup kita. Bukannya Tuhan yang bikin umur kita pendek, tapi karena kita nggak maintain. Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu Israel dijajah sama kerajaan Babilonia, maka Raja Babel Nebukadnezar memberi perintah, anak-anak muda yang cakap, yang pandai, yang pintar, yang ada di Yerusalem dibawa untuk menjadi pelayan raja di kerajaan Babel. Ada 4 orang anak muda, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka semua dibawa ke sana, lalu dibuat aturannya. Semua yang melayani raja, makannya harus sama dengan makanan yang ada di meja raja. Persoalannya, orang Yahudi kalau makan itu saudara harus sesuai dengan kosher atau hukum Taurat. Jadi ada makanan-makanan tidak boleh dimakan yang tidak halal. Makanannya Raja Nebukadnezar tidak halal semua saudara. Jadi mereka harus makan ginian. Jujur saja Daniel dan teman-temannya tentunya kecewa sama Tuhan kalau boleh dikatakan. Kok Israel kalah, kok Israel dijajah, kok bait Allahnya dihancurkan, kok kami dipermalukan. Mereka bisa kecewa, biasanya kalau orang kecewa, mereka akan berkata, udahlah hancur-hancurlah, asal-asalan aja lah kita. Gak usah lagi hidup bener lah, gak usah lagi berjalan lurus lah. Udah berantakan aja, mereka bisa kecewa seperti itu. Tapi mereka ada di tanah pembuangan, di kerajaan Babilonia, mereka tidak melupakan ajaran yang mereka pegang. Mereka tetap menjaga kekudusan. Mereka berkata sama kepala pelayan yang menyiapkan makanan, tolong siapkan makanan kami hanya sayur saja sama air putih. Kepala pelayan berkata, kalau kamu tidak makan seperti yang disiapkan raja, saya takut kamu kurus, saya takut perawakan kamu jadi jelek. Dan itu akan membuat raja marah sama saya. Saya akan kehilangan pekerjaan ini dan saya bisa menjadi ancaman buat saya. Dan apa yang dikatakan oleh Daniel, Daniel bikin challenge. Coba dulu deh, kita bikin dulu selama 10 hari. Kita lihat hasilnya. Apakah kami benar seperti yang kamu kira? Akhirnya diadakan uji coba. Cuman makan sayur sama minum air putih. Setelah 10 hari, apa yang terjadi? Daniel 1 ayat 20 berkata, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa ternyata Daniel dan kawan-kawannya berapa kali? 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Artinya saudara kasih Tuhan, kita juga perlu maintain diri kita. Kita perlu maintain kesehatan kita. Kita perlu menjaga gaya hidup kita. Persoalannya hari-hari ini banyak orang sakit-sakitan kenapa? Karena mereka nggak maintain.
Mereka berubah dalam pola hidup mereka. Banyak anak-anak muda sekarang bangunnya siang. Kenapa? Karena tidurnya malam. Mungkin mereka narik ojol sampai malam. Makanya tidurnya jam 1 pagi, jam 2 pagi. Kita juga perlu istirahat, saudara. Karena tubuh kita akan melakukan perbaikan pada waktu kita sedang beristirahat. Kita juga harus perlu menjaga asupan makanan kita. Dan lain sebagainya. Kalau kita nggak menjagai tubuh kita, maka kita bisa merusak tubuh kita sendiri. Tubuh manusia itu sebenarnya diciptakan untuk didesain untuk umur panjang. Tubuh manusia ini sebenarnya kalau didiemin jadi rusak. Makanya kenapa orang yang olahraga, orang yang terus bergerak, kakinya bergerak terus, dia akan tetap sehat. Semakin dipakai badan ini, semakin sehat. Itu dia. Kalau nggak dipakai, malahan jadi rusak. Nah, berarti kita perlu menggerakkan tubuh kita terus-menerus. Orang yang sudah lanjut usia, seringkali kakinya kesandung. Siapa yang udah lanjut usia udah mulai kesandung kakinya? Kenapa demikian? Karena akurasinya menurun. Waktu masih muda, kita nggak perlu ngelihat, kita udah feeling kaki kita napaknya tepat. Tapi kalau semakin umur, tingkat akurasinya semakin menurun. Otak kita pikir kakinya sudah sampai, tapi kakinya belum nyampe gitu saudara. Dan itu yang membuat kenapa orang-orang yang senior seringkali kakinya tersandung. Yang membuat tubuh kita panjang umur atau sehat terus-menerus pada waktu dalam keadaan homeostatis. Stasis maksudnya. Homeostasis itu adalah tubuh di mana tubuhnya itu merespon dengan baik. Pada waktu saudara keluar dari ruangan ini, ketemu dengan udara panas, berkeringat. Kenapa demikian? Karena tubuh menjagai agar jangan sampai dehidrasi, agar jangan sampai kepanasan. Maka dia menjagai dengan keringat tadi. Pada waktu saudara ada di dalam ruangan dingin, saudara tidak berkeringat. Kenapa? Karena tubuh menjagai agar udara panas di dalam tidak keluar. Itu namanya homeostasis. Yang membuat kita umur panjang adalah ketika tubuh bisa bersirkulasi semua pembuluh darahnya dengan baik. Dan itu dalam keadaan homeostasis. Nah, yang merubahnya kenapa kita tidak lagi homeostasis, kolagennya hilang, dalam pertambahan usia, rambutnya berubah, nggak hitam lagi, jadi tipis, dan lain sebagainya. Bukan sekedar karena pertambahan usia, karena tidak lagi dalam kondisi homeostasis. Nah, itu sebabnya, saudara, kita perlu memaintain tubuh kita dengan bijak. Pola hidup kita, cara kita memakan makanan, cara kita mengkonsumsi, apa yang kita masukkan, dan lain sebagainya. Makanya saya setiap kali makan, istri saya pasti akan liatin makannya apa dan lain sebagainya. Itu dijagain. Karena kesukaan saya pastinya ya, daging, wah, santan, asin, goreng, wah, manis, wih, hauce. Itu makanan-makanan yang luar biasa itu saudara. Tapi istri saya mulai ngerem satu-satu nih, ini gak boleh nih, jangan yang ini begini, ini kurangi dan lain sebagainya. Kalau saya nggak ngerem-ngerem itu saudara, mungkin badan saya besarnya beda-beda tipis sama pemain gitar, sama pemain drum saudara. Oh, saya kalau berdiri di tengah, saya paling kurus itu saudara di antara mereka. Tapi karena saya diatur pola makanan sekarang, nah sudah. Memang di Zion ini saudara, pemusiknya diberkati semua, besar-besar semua saudara lihat ya. Karena mereka memang dipakai Tuhan luar biasa ya, puji Tuhan. Cuman yang langsing cuma main keyboardnya doang 1 biji sudah di pojok ya. Karena istrinya pasti ngerem-ngerem terus gitu kan. Nah itu artinya makanya saya juga istri saya mengerem agar apa? Agar dijaga gaya hidup kita. Sama dengan pertemanan. Untuk menjaga hikmat itu, saudara mesti pilih teman dengan bijaksana. Gak berkumpul dengan sembarangan orang. Karena teman itu seperti elevator. Bisa membawa kita ke lantai yang paling tinggi dari sebuah gedung. Dengan elevator yang sama bisa membawa kita turun ke lantai yang paling bawah. Dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita berteman, itu bisa mempengaruhi pola pikir kita, saudara. Makanya saudara mesti hati-hati berteman dengan siapa. Jagai gaya hidup Anda. Ketika Anda menjagai gaya hidup Anda, maka kehidupan Anda akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bukan berarti kita jadi orang sombong, tidak. Kita punya teman, semua orang kita teman. Tapi yang untuk membekali pikiran kita, untuk tukar pikiran, ya kita pilih orang dong. Benar gak sih? Gak mau semua orang gitu loh. Ada orang-orang tertentu.
Dan kita mau jadi berkat bagi semua orang. Dan saya selalu ingatkan buat setiap kita, ingat baik, kita dipanggil untuk jadi berkat buat setiap orang. Hikmat Tuhan menuntun kita agar kita bisa menolong orang lain. Dalam situasi yang saya hadapi, dalam masalah-masalah yang saya hadapi, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong dong masalah saya A, B, C, D, E. Tahu gak jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan adalah pada waktu saya berhadapan dengan masalah, malah saya disuruh Tuhan untuk menolongin orang lain yang sedang punya masalah. Aneh, bukannya masalah saya diberesin dulu, malahan Tuhan suruh saya nolongin orang lain yang punya masalah. Itu seperti seorang Nabi Elia berangkat ke sebuah kota, namanya di Sarfat. Di situ sedang ada kelaparan, gak ada makanan. Ada seorang janda, punya anak. Dia sedang membuat makanan dari tepung. Dia sedang buat roti kecil. Dan itu adalah makanan terakhir. Karena habis itu dia dengan anaknya mati. Lalu Nabi datang kepada dia, Nabi Elia berkata, tolong buatkan saya sepotong kecil dari roti yang kamu buat itu. Si ibu berkata begini, mohon maaf Bapak Nabi, ini makanan terakhir kami. Ini pun tinggal sedikit. Yang akan saya buat, dia belum buat. Yang akan saya buat ini cuma sedikit. Dan habis makan ini kami mati. Jadi saudara tahu dong, berarti itu masalah dong. Berat banget masalahnya. Tapi si Nabi terus memaksa begini. Ya udah, bikinin dulu saya satu dari tepung yang ada itu. Sedikit aja gak apa-apa. Baru habis itu kamu. Nah, perempuan ini dalam kesulitan, dia butuh pertolongan Tuhan. Tapi si Nabi malah datang, bikin masalah baru buat dia. Nambah berat lagi. Tapi disinilah Tuhan kasih pelajaran yang luar biasa. Perempuan ini dalam kesulitannya, dalam kekurangannya, dia membantu si Nabi dan dia memberkati si Nabi dengan potongan kecil yang diminta oleh Nabi. Berarti masih ada tepung lagi yang belum jadi, masih sedikit, cuman sedikit saja. Dan si Nabi berkata apa? Sekarang kamu akan lihat, dengan sedikit tepung yang ada di tempat kamu, dengan sedikit minyak yang ada di buli-buli kamu, kamu bisa melewati masa kelaparan ini dan kamu tidak akan mati. Dan terbukti saudara, setelah dia melakukan itu buat si Nabi, tepungnya enggak habis-habis. Mau dia bikin roti selebar 2 meter gitu ya. Roti selebar 1 kilometer kayak, misalkan kalau dia mau buat gitu. Minyaknya dia tuang seberapa banyak ya. Selama musim kelaparan itu, dia enggak pernah kehabisan tepung. Dia enggak pernah kehabisan Nabi. Berarti perempuan ini diberkati dalam kelimpahan yang luar biasa. Bukan ketika dia susah ditolong Tuhan, tapi pada waktu susah dia nolong orang lain. Paham sampai di sini? Berkat yang Tuhan sediakan buat Anda itu luar biasa. Sedang jalan ke tempat Anda. Yang perlu Anda lakukan, bukan nungguin berkatnya datang. Yang perlu Anda lakukan yang terbaik. Berkati orang-orang di sekitarmu. Tolong mereka, berkati mereka. Karena berkatmu yang besar sudah dalam perjalanan menuju ke tempat Anda. Kasih sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. So, hari ini kita belajar yang luar biasa. Bahwa hikmat yang dibahas hari ini selalu dimediasi melalui Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya memampukan kita dengan hikmat tadi untuk membela diri kita. Tetapi Roh Kudus juga memampukan kita dalam menyampaikan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan Roh Kudus memberikan orang percaya kemampuan untuk memakai hikmat ini secara efektif. Bukan sekedar banyak kegiatan, tapi kegiatan kita menjadi efektif. Hikmat itu juga tidak datang dengan sendirinya. Tapi pada waktu kita meminta, pada waktu kita takut akan Tuhan, pada waktu kita menjaga gaya hidup kita dengan benar. Saya berdoa saudara pulang hari ini, saudara dibekali dengan hikmat daripada Tuhan. Satu ayat terakhir Roma 16 ayat 19 dikatakan, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Saya garis bawahi, dikatakan bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Biasakan diri kita dengan hal yang baik. Biasakan diri kita melakukan kebaikan. Ketika saudara terbiasa melakukan kebaikan, maka ketika ada dorongan, ada tawaran untuk melakukan yang jahat, saudara akan bersih terhadap apa yang jahat. Ketika di bank, para teller yang nggak tahu mana uang palsu, mana uang apa bedanya dengan uang asli. Zaman itu belum ada mesin pendeteksi uang palsu. Yang mereka lakukan adalah setiap hari megangin uang asli.
Setiap hari megang uang asli. Jadi mereka sudah paham, hafal, detail rasanya uang asli. Ketika di dalam sebuah tumpukan uang diselipkan 2 lembar uang palsu. Begitu mereka pegang dan hitung uang itu. Dan di tengah-tengahnya begitu mereka merasakan lembaran kertas yang tidak pernah biasa mereka pegang. Mereka berhenti di situ dan mereka cabut. Dan itu terbukti adalah uang palsu. Kenapa mereka bisa tahu uang palsu? Karena biasa megang yang asli. Kalau kita terbiasa hidupnya baik, terbiasa kita bijaksana melakukan hal yang benar, kita tidak akan mudah tergoda untuk melakukan yang jahat. Godaan untuk berbuat jahat ada nggak? Pasti ada. Kita dibikin kesel sama orang, bisa sakit hati nggak? Bisa. Sakit hati normal, saudara. Nggak apa-apa, namanya manusia sakit hati. Tapi jangan kepahitan. Nah itu. Orang yang kepahitan adalah ketika sakit hati, dia pikirin terus. Nah itu jadi kepahitan. Tapi karena kita punya hikmat, ketika kita sakit hati, kita mulai berkata apa? Ya udahlah, saya ampuni dia. Saya nggak mau pikirin, sebab saya percaya apapun yang orang itu buat, ya itu tanggung jawab mereka. Tapi saya percaya penghiburan Tuhan ada bersama saya. Atau mungkin saudara berkata, ada bagianmu yang diserobot orang, diakuin itu idemu, tapi diambil sama orang. Gak masalah. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyiapkan berkatnya bagi hidup Anda. Gak apa-apa orang itu akuin, tapi saya yakin kok, saya anak Tuhan, Tuhan persiapkan saya lebih dari hal ini. Saya gak bakalan kekurangan, saya gak bakalan jadi miskin hanya gara-gara orang lain serobot proyek saya. Karena orang lain ambil yang menjadi bagian saya. Karena berkat kita bukan ditentukan oleh apa yang orang lain buat. Berkat kita ditentukan oleh apa yang Tuhan telah jaminkan. Siapa yang percaya hari ini dia akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Boleh beri tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus Kristus.